Shalom. Biarlah ini menjadi tahun kemuliaan, tahun kemurahan Tuhan. Kita akan memulai tahun ini dengan 1 Korintus 12 ayat 28. Tuhan telah menetapkan di gerejanya rasul-rasul, para nabi, pengajar. Dan mereka diberikan karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia menopang, karunia mengatur dan mengelola, karunia untuk menangkap pewahyuan, karunia kepemimpinan, karunia berdoa dalam bahasa roh. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tetapi Alkitab berkata Tuhan sangat ingin memberikan karunia kepada setiap kita. Dan setiap kita adalah special weapon. Apa artinya? Saudara, setiap kita akan dipakai Tuhan dengan tujuan khusus, dengan destiny yang mulia, dengan sebuah panggilan yang ajaib untuk mempengaruhi orang, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi dimanapun engkau berada. Saya tidak bisa berada di tempat saudara berada. Saya tidak bisa memberi apa yang ada pada saya, dan saudara harus memberi apa yang ada pada saudara. Pada waktu kita bertukar, maka tidak bisa terjadi. Setiap kita spesial, sangat-sangat spesial. Dan saya berdoa, mulai jalani tahun ini, hidupi tahun ini dengan minta karunia. Tuhan memberikannya. Alkitab berkata Tuhan sangat ingin membagikan karunia kepada mereka yang menghargai, kepada mereka yang mengejar, kepada mereka yang sungguh-sungguh menginginkan. Tetapi banyak orang tidak menginginkan. Saya mulai, ada beberapa orang butuh dan sangat-sangat perlu, yaitu karunia mujizat. Banyak orang berpikir, saya tidak bisa buat mujizat. Memang. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita akan mengerjakan mujizat demi mujizat. Hidup dengan karunia mujizat sangatlah luar biasa. Kita membutuhkan karunia mujizat dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Saya sedikit menceritakan apa yang namanya karunia mujizat. Adalah pada waktu dengan hal yang sangat sepele, kecil, bersama Tuhan, tiba-tiba engkau membuat mujizat. Hari itu ada seorang ibu yang sangat miskin. Dan dia mendengar bahwa kami akan retret. Dan dia sangat ingin untuk membawa banyak makanan. Dia sangat ingin untuk memberkati. Dia sangat ingin untuk berpartisipasi. Dan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana aku bisa buat mujizat untuk membawa makanan, untuk membiayai, untuk memberi berkat kepada 2.500 orang. Nah, saat itu dia berdoa dan Tuhan tiba-tiba memberi ide. Untuk dia datangi petani-petani, penjual tempe, penjual tahu. Dan dia bertanya, apa yang harus dia doakan? Saudara, dia bertanya kepada tukang tempe, apa bu yang harus didoain? Supaya harga kedelai turun. Bu, apa yang harus saya doain? Dia bertanya kepada tukang saudara ya sayur. Dia berkata tolong supaya jangan hujan. Karena hari-hari ini kita harus panen. Kalau hujan sayuran akan rusak. Saudara, dia bertanya kepada banyak orang. Dan mereka semua mulai saudara mengucapkan apa yang harus didoakan. Saudara, dia doakan di depan mereka dan dia doakan di rumah. Saudara, dia angkat di hadapan Tuhan. Dan 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu dia datang lagi. Saudara, dan dia tanya, bu bagaimana setelah didoakan? Dan mereka semua berkata, semua doa sudah dijawab Tuhan. Saudara, sebuah keajaiban. Dan dia berkata, bu saya suka memberi makan buat orang miskin. Apa ibu mau memberi sesuatu? Dia berkata berapa banyak? Banyak sekali. Asal ibu beri, nanti saya kasih laporannya dipakai buat apa. Dan difotokan. Saudara, dan kemudian ternyata saudara orang mulai memberi dengan sangat berlimpah. Mereka mulai memberi 40 kilo pakcoy. Mereka membeli 50 kilo kangkung. Mereka membeli singkong sampai 600 kilo. Mereka memberi saudara telur sampai berak-rak. Mereka membeli saudara apa saja yang mereka punya. Saudara dan ibu ini membawa 1 truk. Saudara bisa bayangkan 1 truk. Saudara penuh dengan bahan makanan untuk memberi makan orang banyak. Saudara, ibu yang sederhana. Ibu yang sangat miskin. Tapi dia melakukan mujizat. Tiba-tiba karunia itu bekerja dalam hidupnya. Pada waktu dia berkata, Tuhan, aku mau karunia mujizat. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menginginkan karunia itu juga? Kita tinggal minta.
Tuhan yang sangat murah hati. Dan tahun ini adalah tahun kemurahan. Pada waktu saudara memintanya, kemurahan Tuhan mengerjakan yang ajaib di dalam diri kita. Saudara, ada karunia lain. Saudara, dikatakan di sini adalah karunia kesembuhan ilahi. Saudara, hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak sakit penyakit. Dan beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, kita mengalami saudara pandemik yang cukup parah. Dan di hari itu ada begitu banyak orang yang isolasi mandiri karena tidak bisa diterima dan ditampung di rumah sakit. Dalam kondisi seperti itulah saya melihat ada banyak anak-anak muda yang bertekad berdoa minta kesembuhan ilahi. Dan mereka mulai jalan, saudara. Mereka membawa makanan, mereka membawa saudara alat buat saturasi, mereka membawa obat vitamin yang ringan-ringan. Dan kemudian mereka mulai jalan ke mereka yang tidak bisa mendapatkan rumah sakit. Yang ajaib sekali, saudara, pada waktu mereka sampai ke satu tempat, ada seorang ibu yang sudah sangat parah. Tapi kemudian mereka mandikan, saudara, mereka bersihkan, mereka gendong, mereka jemur di matahari supaya segar. Dan kemudian mereka suapin makanan dan mereka mulai berdoa. Saudara, sebelum dimandikan, sebelum didoakan, saudara, saturasi tinggal 50. Tapi mereka mandikan, mereka suapin, sudah tidak ada oksigen. Keadaan hari itu chaos banget. Di mana-mana saudara, mencari obat di apotek saja tidak ada. Mereka kasih saudara cuma vitamin dan obat-obat yang simpel, bukan obat yang mahal. Dan mereka mulai bawa di dalam doa. Pada waktu mereka menyembah, mereka tumpang tangan, saudara, dan kemudian dicek saturasinya naik langsung menjadi 80. Dan sampai hari ini ibu ini menjadi sehat. Saudara, karunia itu masih ada. Karunia itu diberikan cuma-cuma. Karunia itu tidak diberikan hanya kepada nabi atau rasul, tetapi kepada semua orang yang mau berkata, Tuhan pakai aku. Sehingga aku menjadi special weapon, senjata khusus di akhir zaman untuk hari-hari terakhir. Saya berdoa ada bangkit anak-anak Tuhan. Ada bangkit mereka yang berkata, aku menginginkan karunia. Dan aku mau berjalan menjadi senjata khususnya Tuhan. Yang akan menyembuhkan, menolong, memberkati. Yang akan berdampak buat bangsa dan negara. Saudara, ada yang lain. Dikatakan karunia mengatur dan mengelola. Ada banyak orang punya perusahaan, punya berkat, punya apapun. Dan dia tidak bisa mengatur dan mengelola. Saya mendapat kesaksian dari seorang ibu. Hari itu dia tidak punya uang sama sekali, saudara, dan dia mulai bongkar semua barang di rumahnya. Dia mulai bongkar pakaian-pakaiannya, tas-tasnya, sepatu punya anak-anaknya. Dia mulai rapikan semuanya. Dan dia mulai nyalakan YouTube, saudara. Dan dia mulai tawarkan. Dia berkata, ini bagus banget, ini enak dipakai. Ya, ini saya punya barang, ini saya punya ikat pinggang ini dengan harga yang sangat murah. Mungkin cuma 30.000, 50.000. Dan tiba-tiba saudara, itu begitu banyak orang yang memberi respon. Mereka kasih saudara ya, mau beli, mereka bayar ongkos kirimnya. Saudara, dan hari ini hanya dimulai daripada waktu dia kepepet, saudara. Hari ini dia punya 15.000 pelanggan. Saudara, dan pelanggan-pelanggan ini sangat-sangat saudara ya, mencari barang. Dia mulai datang ke orang-orang di sekelilingnya dan berkata, kalian punya barang nggak yang masih bagus saya jualkan? Hari ini dia punya toko di online, saudara, dengan segala macam penjualan. Dan omsetnya satu hari omsetnya di atas 10 juta. Satu hari, saudara. Saudara, dia jual dari barang-barang yang sangat-sangat sederhana sampai barang yang mahal, semua barang-barang bekas, saudara, dan dia tiba-tiba bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Ini adalah karunia untuk mengatur dan mengelola. Ada banyak orang yang tidak mau, saudara, dan tidak punya ide dan tidak tahu harus bekerja. Bagaimana lagi? Mereka tidak bisa mengatur uangnya, mereka tidak bisa mengatur perusahaan, mereka tidak bisa mengatur waktu, sehingga akibatnya hidup mereka sangat kacau.
Di awal tahun ini saya mau supaya kita benar-benar meminta karunia. Dan pada waktu kita memintanya dengan iman dan mulai melakukannya, mulai membagikan, mulai mempraktekkan, maka saudara dan saya akan menjadi senjata spesial yang menyelesaikan banyak hal. Mari kita berdoa. Tuhan, di awal tahun kami mau sungguh-sungguh berdoa. Kami mau sungguh-sungguh meminta Tuhan kuasa yang daripadamu, karunia-karunia yang daripadamu. Kami mau karunia yang sungguh-sungguh tepat untuk menolong bangsa, untuk memberkati keluarga demi keluarga, untuk Tuhan memberi jalan keluar. Kami mau supaya kami menghadapi krisis, tetapi kami menyatakan Kristus. Kami berdoa sungguh, biar melalui ini Tuhan, karunia-karunia yang Kau curahkan di awal tahun, hidup kami jadi berkat, jadi spesial senjata yang menyelesaikan banyak rencana Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.